perkara yang paling bodoh daripada keledai yang dia tunggang. Di Arab ya, huna ma fi keledai. Fi Arab milian keledai. Al-himar la yujad fi Indonesia. Faidan ahlul Yaman laisu bi ahlil authan. Mereka pada dasarnya bukan penyembah berhala. Maka para penyembah berhala mereka benar-benar dalam keadaan menyelisihi fitrah. Ya'bud lil asnam, ya'bud lis sanam. Wa amma aglabuhum ina kasatati qauman min ahlil kitab. Hum ya'taqiduna kanu fi ayami Isa bi Injil. Faida jitahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka jika mereka ahlul kitab itu kamu dakwahilah yang pertama agar berdakwah dengan syahadat untuk mengesahkan Allah dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Maka barakallahu fikum, mendakwahi ahlul kitab masalah hidayah di jalan Allah atau di tangan Allah. Namun kita membahas tentang masalah kebanyakan mereka yang menerima adalah ahlul kitab. Karena asal dari ahlul kitab mereka adalah agama tauhid. Namun kitab Injil yang sudah disesatkan oleh Santo Paulus, Saint Paul, maka Saint Paul ini merubah Injil yang tadinya disebutkan dakwah tauhid menjadi dakwah trinitas. Asalisu salasah, Allah Bapa, Allah Anak dan Ruhul Kudus. Maka ini buatan Santo Paulus. Maka kitab-kitab yang lain dari Injil seperti Injil Barnabas yang asli dan tulisan-tulisan dari Al-Hawariyun, maka mereka menetapkan Nabi Isa adalah seorang rasul, bukan anak Allah. Dan itu ada di beberapa cetakan-cetakan Injil mereka yang tidak diganti. Dikatakan, yang saya ingat dari dulu di Matius, ayatnya sekarang lupa, disebutkan bahwa aku Isa adalah utusan dari Allah mereka. Maka bukan anaknya. Itu di beberapa nuskhoh ada sampai sekarang tertulis seperti itu. Alhasil, dakwah kepada ahlul kitab lebih mudah. Kepada dakwah ahlul authan beda jauh. Dakwah ahlul kitab, ta'alau atlu alaikum, sini aku bacakan kepada kalian bahwa Isa dulu, dan di Injil pun disebutkan sayati mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Rasul setelah Isa bernama Ahmad dari Arab, dari Jaziratul Arab. Itu keyakinan mereka ada di Injil. Maka mengajari orang-orang Yaman ahlul kitab ashal. Taklim li ahlil Yaman ashal min ahlil authan. Daripada orang-orang dari Jaziratul Arab, kufar Quraisy wa ila akhir. Ta'al na'budullah wahdah. Kita mengajak kalian kepada Allah yang satu. Utruk lat uzamanah wa hubal wa thalathumiyah wa situn fi dakhil Ka'bah, dan 360 patung di dalam Ka'bah ditinggal. Susah. Mana dalil susahnya? Di dalam surat Shad Allah bongkar. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Maka Muhammad bagaimana mengajak kita menyembah kepada Allah yang satu, yang esa? Ini perkara yang unbelievable, yang aneh, yang mengherankan. Kita mengajak manusia untuk menyembah Allah yang satu, maka bagaimana bisa mendengar Allah itu yang satu padahal kita berjuta-juta? Itu pandangan mereka. Maka susah. Adapun ahlul kitab ashal, karena mereka mempunyai ajaran kitab Injil, meskipun sebagian dirusak sama Saint Paul tentang permasalahan trinitas, asal itu salatah, Allah itu 3 tetapi 1, 3 in 1 kayak sampo. Tetapi di sini mereka
ahlul kitab ay ahlul Yaman ashal. Fa idan hada min fadli ahlil Yaman innaka satati qauman ahlal kitab. Wa dzukira fil matan fa idza jitahum fa hunaka fi alfadin ukhra. Di sana ada lafaz-lafaz yang lain yang muttafaqun alaih. Faltakun awwala ma tad'uhum ilaihim. Maka jadikanlah dakwah kamu yang pertama tauhid first. Dakwah tauhid. Idan hada lafaz. Amma fi matan Umdatul Ahkam ala dima'akum laysa bihada lafaz. Bilafaz fa idza jitahum wa amma fi alfadin ukhra faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Syahadatu an la ilaha illallah. Idan makna faltakun awwala ma tad'uhum hada dalil. Ini menjadi pendalilan dakwah di mana-mana. Anytime, anywhere, di zaman dulu, di zaman sekarang. Di tempat ajam wal arab. Nuqaddimu tauhid min ulum ukhra. Idan tauhid first. In English tauhid first. Didahulukan dakwah tauhid. Wahada dalilnya. Di beberapa riwayat faltakun awwala ma tad'uhum ilaihim. Maka jadikanlah dakwah pertama kamu itu tauhid first. Menjadi mereka beriman kepada Allah, hanya Allah yang berhak untuk disembah satu, dan meninggalkan sesembahan yang lain seperti Yesus Kristus dan Ruhul Kudus dan Bunda Maria. Semuanya tidak boleh disembah. Selesai. Dan apa? Meyakini Muhammad itu utusan Allah. Selesai. Ini dakwah yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad agar disampaikan dakwah kepada ahlul Yaman. Faidah huna, dakwah itu harus ditegakkan tauhid terlebih dahulu. Lalu setelah ditegakkan tauhid, bagaimana? La ba'sa ba'da tauhid an nadkhula ilal fiqh. Maka tidak apa-apa setelah pemahaman tauhid dimasukkan, diimani Allah dengan tauhid dan diimani Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka masuk kepada fikih apa? Diajarkan sholat, diajarkan membayar zakat. Maka lafadznya lihat setelah itu. Fa'inhum ata'u laka bidzalik. Jika mereka telah masuk kepada Islam dan melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan, dan makna kesyirikan mereka asal itu salasa, menjadikan ibadah itu untuk Allah dan anaknya dan Ruhul Kudus, maka jika mereka telah beriman kepada Allah, bertauhid, baru masuk kepada fikih. Fa'ahbirhum anallaha qad farada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Maka Allah mewajibkan kepada salat 5 waktu. Maka di sini turun awal bidayah tauhid, ba'da dan fikih. Maka turun dari pelajaran tauhid, setelah difahami baru perkara-perkara yang berhubungan dengan fikih. Hakada uslub ad-da'wah al-haq. Fa kaifa bidakwah jama'atut tabligh? Aham syekh hurud indahu tauhid ma indahu tauhid. Baru kemarin jadi preman, baru selesai kemarin dari mabuk-mabukan, maka ikut daurah mereka di masjid, diundang, maka hadir, kemudian langsung direkrut. Ayo besok dakwah. Besok dakwah 3 hari. Ini bekal kamu, beras, bawa kompor, bawa kasur, pergi ke desa demikian dan demikian. Maka belum diajarkan ilmu tentang bagaimana tauhid. Baru kemarin meninggalkan sholat, jadi preman dan sebagainya, langsung berdakwah. Maka ini pun dari perkara yang salah. Maka yang pertama tauhid, setelah itu diajari fikih. Mana pendalilannya? Setelah mereka faham tauhid, kabari tentang kewajiban sholat 5 waktu. Maka ini menjadi pendalilan tentang pentingnya sholat 5 waktu yang wajib. Kemudian setelah diberikan ilmu fikih sholat, lalu apa?
Fa inhum ata'u laka bidzalik wa iyyaka, ataupun fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum. Di sini lafaznya seperti itu. Seperti itu. Tidak disebutkan tu'khadhu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Hah? Baik. Fa inhum ata'u laka lidzalik aw bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqah tukhadhu min agniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Maka jika selesai salat dari fikih berpindah kepada fikih zakat. Yang mana zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, diberikan dari hasil ambilan itu dari orang kaya, dihitung berapa, kemudian diambil oleh petugas amil zakat, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir. Maka ini pelajaran fikih yang kedua dari yang aham ila aham, dari perkara yang best to the best, core to the core, dari perkara yang paling penting kepada yang paling penting berikutnya, kepada yang penting, kepada yang urgen, kepada yang primer, baru kepada yang sekunder. Seperti itu. Maka dari tauhid kemudian diberikan ilmu salat yang paling penting, kemudian ilmu zakat yang penting juga, kemudian disebutkan juga setelah itu pengetahuan tentang tidak berbuat kezaliman yang berhubungan dengan muamalat bainan nas. Setelah melaksanakan fikih ibadah kepada Allah, juga diajari fikih muamalat di antar manusia. Apa? Fa inhum ata'u laka bidzalik wa iyyaka wa qaraima amwalihim. Apa maknanya di sini? Jika mereka telah menyadari membayar zakat yang terakhir setelah sholat dan syahadat, hati-hati kalian wahai para petugas zakat untuk mengambil harta-harta yang paling diandalkan dan paling disayangkan. Maka membayar zakat atau mengambil zakat dari kaum muslimin yang kaya bukan maknanya mengambil secara kedzaliman. Kalau uang tidak ada kedzaliman, memang uang itu ada yang 100.000 yang masih bersih, ada 100.000 sudah lecek, beda sedikit tidak apa-apa. Namun yang masuk di sini adalah karaima amwalihim di saat zakat mawashi, di mana yang mempunyai demikian ibil, unta, harus membayar satu unta. Nah, diambil pembayaran satu untanya itu yang menjadi fahal misalnya. Apa fahal? Pejantan. Maka itu karaima amwalihim, itu adalah harta kekayaan yang sangat disayangkan. Maka jangan didolimi. Ambil unta-unta yang biasa, yang sudah masuk kriteria untuk membayar zakat. Tidak usah diambil yang fahal, pejantan, yang mana itu sangat dibutuhkan untuk mengawini nakoh-nakoh betina-betina dari unta yang lain. Paham? Atau diambil dari unta laki-laki yang dia itu bobotnya besar dan muda dan bertenaga dan bersih dan baik, itu sayang bagi orangnya untuk mengeluarkan zakat, diambil oleh amil zakat. Maka pelajaran setelah itu, pelajaran tentang muamalah antara manusia, jangan mendolimi. Maka dari sini menjadi pendalilan, jangan mendolimi. Wala ta'khudhu wa iyyaka wa qaraima amwalihim, menandakan bahwa permasalahan zakat itu dibutuhkan amil. Maka amilu zakat intinya di sini jangan berbuat dolim mengambil barang-barang zakat yang paling istimewa yang dimiliki oleh pembayar zakat. Kemudian disebutkan dari ilahnya wattaqidak watal mazlum, maka hati-hati kamu untuk mengambil harta-harta yang paling berharga karena doa orang-orang yang kamu zalimi.
Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena dari orang-orang yang zalim itu keutamaannya tidak ada di antara Allah dengan dirinya hijab. Maka orang-orang yang terdolimi jika berdoa mustajab. Bahkan di beberapa riwayat menyebutkan qala Allah Ta'ala al-an la ansurannaka walau ba'da hinin. Sekarang aku pasti akan menolongmu wahai hambaku yang terdolimi. Meskipun sekarang aku pasti akan menolongmu. Allah berkata demikian. Menandakan hati-hati mendolimi kaum muslimin, mengambil harta mereka, memburukkan nama baik mereka, memburukkan nama-namanya dan sebagainya, maka takutlah dari perbuatan kedoliman, karena orang-orang dolim itu jika berdoa atas kedolimannya tadi, maka Allah pasti akan mendengarnya dan tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Maka ini yang diinginkan dengan hadis ini. Maka ini adalah hadis yang pertama, dan wajah pendalilan di sini tentang zakat itu jelas. Setelah diajarkan syahadat dan salat, diajarkan zakat. Bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Maka inilah asal dari zakah. Maka zakah itu butuh kepada amil. Butuh pemerintah itu membentuk badan-badan zakat dan membentuk amil. Dan mereka mendatangi dari orang-orang yang kaya raya yang sudah mencapai nisab, maka dibayar zakat-zakatnya. Setelah terkumpul dikembalikan kepada para fuqara. Maka hikmah dari adanya zakat, Islam ini sangat perhatian kepada orang-orang fakir miskin. Inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.